Pemeriksaan BERA itu adalah satu pemeriksaan elektrofisiologis untuk menilai, biasanya orang taunya pemeriksaan BERA adalah untuk menilai fungsi pendengaran. Padahal banyak hal yang bisa kita lihat dari satu pemeriksaan BERA. Halo, apa kabar? Saya Dr. Trijudi Erlangga, spesialis THT, bedah kepala leher, subspesialis komunitas konsultan. Saya praktek di Guru Cinere. Pemeriksaan BERA adalah satu pemeriksaan untuk menilai, yang terkenal sih untuk menilai fungsi pendengaran. Ini satu pemeriksaan elektrofisiologis yang menilai jaras pendengarannya seperti apa. Jadi dari luar sampai ke gerbang otak dia bagaimana pendengaran itu bisa dilakukan. Yang kita tahu sih pemeriksaan pendengaran itu orang taunya pakai audiometer, pakai headphone, denger nggak nih gitu kan. Nah kalau ini lebih kebutuhannya pemeriksaan objektif. Jadi pasiennya atau yang diperiksanya tidak perlu memberikan respon, tapi kita akan menilai gelombangnya sampai nggak suaranya ke dalam gerbang otak dia. Tujuannya untuk menilai fungsi pendengaran pastinya, karena memang mereka menilai itu perjalanan suara itu sampai ke gerbang otak dia. Jadi kita akan melihat gelombangnya dia, sampainya sesuai atau tidak, ada masalah nggak di dalam hantarannya, ada gangguannya nggak. Jadi kita ngelihat kayak misalnya kita ngelihat di frekuensi berapa sih dia terganggu, di volume berapa dia bisa mendengar. Ya kita biasanya dilakukan pada orang-orang atau pada pasien yang tidak membutuhkan pemeriksaan subjektif atau pasien yang kurang kooperatif juga bisa. Nah, tes pendengaran biasa adalah kita periksa dengan audiometer. Kita dengan sangat subjektif, kita mendengar, kita pakai alat seperti headphone, kita dikasih suara, dengar nggak nih? Oh iya dengar, pencet. Ini dengar, pencet. Nah itu kadang-kadang sangat subjektif. Sedangkan kalau pemeriksaan dan BERA kita hanya melihat jaras pendengaran sama seperti itu, tapi tidak membutuhkan peran subjektif, lebih objektif. Jadi dia nggak perlu memberikan respon, kita akan menilai gelombang-gelombangnya seperti apa, pendengarannya di mana, frekuensi berapa, amplitudonya berapa, kita bisa nilai seperti itu. Jadi kalau misalnya, jadi ada jaras, ada perjalanan pendengaran nih. Jadi kalau kita ingat manusia mendengar dari frekuensi 20 sampai 20 ribu Hz, dan mereka masuk melalui daun telinga, masuk ke dalam liang telinga, akan menggetarkan gendang telinga, masuk ke dalam telinga tengah. Dari tengah telinga akan masuk ke dalam rumah siput. Rumah siput akan dirubah gelombang suara tadi menjadi gelombang listrik. Nah, gelombang listrik itu berupa frekuensi berapa, amplitudenya berapa. Nah, di rumah siput itu yang kita bilang sebagai pemeriksaan OAE atau auto acoustic emission. Jadi kita menilai fungsinya bagus nggak? Dia bisa ngerubah nggak sih gelombang suara tadi menjadi gelombang listrik di frekuensi berapa? Nah, kalau BERA, setelah rumah siput tadi ada saraf nomor 8. Saraf nomor 8 itu adalah untuk keluar dari rumah siput sampai nggak ke pintu gerbang otaknya dia. Jadi dua-duanya sangat penting untuk rumah siput untuk mulai pemeriksaan elektrofisiologis impuls listriknya. Kalau BERA lebih menilai setelah rumah siput ada saraf nomor 8 itu sampai nggak ke sana. Jadi kita bisa melihat gelombang tersebut. Baiknya memang kita lakukan semua kita lakukan pemeriksaan BERA, karena pemeriksaan BERA adalah satu pemeriksaan screening awal. Ada namanya pemeriksaan BERA screening untuk mulai semua bayi yang lahir. Ada pemeriksaan BERA screening untuk memastikan pendengaran baik atau tidak. Di amplitudo berapa mereka bisa mendengar. Tapi itu juga kalau misalnya kita lakukan pada semua bayi sebaiknya. Tapi ada juga yang bayi secara faktor risiko juga ada untuk kita menilai dari fungsi yang dapat mengakibatkan gangguan pendengaran. Nah itu juga sebaiknya harusnya diperiksa, karena sesuai dengan standar operasional yang disarankan, memang sebaiknya tidak hanya OAE tapi juga BERA screening atau BERA diagnostik yang harus dilakukan. Nah kalau OAE untuk screening awal boleh dilakukan, tapi harus kita lihat nih, karena alurnya juga jelas sebenarnya. Jadi kita untuk memastikan dari lahir ada masalah nggak, karena memang gangguan pendengaran itu biasanya baru ketahuan pada di atas umur 1,5 sampai 2 tahun, karena mereka belum ngomong, nanti juga ngomong sendiri. Dulu juga ada kakaknya atau ayahnya atau keluarganya yang lain ngomongnya telat, sendiri ngomong sendiri. Itu yang kita harapkan. Kita punya prinsip 1, 3, 6 pada usia 1 bulan udah harus terscreening, 3 bulan harus sudah terdeteksi, 6 bulan kalau misalnya ada gangguan bisa kita tata laksana lebih dini. Jadi pemeriksaan tersebut bisa kita lakukan secara lebih tepat. Pemeriksaannya kalau misalnya OAE sih mungkin 5 menit ya. Yang penting semua pemeriksaan ini bayinya harus tenang. Kalau pada bayi atau pada orang tua juga harus tenang dilakukannya. Sedang pemeriksaan BERA, kalau BERA screening yang hanya menilai baik atau tidak baik saja, itu biasanya juga sama 5 menit. Tapi kalau sudah mulai diagnostik, nah itu kita akan lihat bermacam-macam frekuensinya. Nah itu biasanya antara 30 menit sampai 1 jam.